Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kita berjumpa lagi di kelas fisika. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, masih membahas tentang hukum Newton. Dan untuk video kali ini, yang akan kita bahas adalah hukum Newton yang kedua dan hukum Newton yang ketiga. Kita akan mulai dengan hukum Newton yang kedua. Bunyi dari hukum Newton yang kedua itu adalah percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda, di mana arah percepatannya sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar animasi berikut. Di sini ada dua gambar truk dengan keadaan yang berbeda. Satu truk tanpa beban dan truk yang lain diberi beban. Nah, jika diberikan gaya yang sama pada kedua truk, pastinya truk yang mempunyai beban yang lebih kecil atau truk yang tidak mempunyai bebanlah yang akan bergerak cepat. Artinya, truk yang tanpa beban akan mempunyai percepatan yang lebih besar. Ini sesuai dengan rumus dari hukum Newton yang kedua. A sama dengan sigma F per M. A adalah percepatan benda dengan satuan meter per second kuadrat. M adalah massa benda dengan satuan kilogram. Dan sigma F adalah resultan atau total gaya dengan satuan Newton. Jadi pada rumus ini terlihat A itu berbanding lurus dengan sigma F, sedangkan A berbanding terbalik dengan massa. Semakin besar massa yang diberikan kepada benda, maka percepatannya akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Kemudian kita masuk ke hukum Newton yang ketiga. Bunyi dari hukum Newton ketiga ini adalah jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterimanya, tetapi memiliki arah yang berbeda. Hukum Newton 3 ini menjelaskan ketika suatu benda diberikan gaya, maka benda yang diberikan gaya akan memberikan gaya juga, namun memiliki arah resultan yang berbeda. Contohnya seperti ini. Ketika kita mendorong tembok, kita terasa seperti terdorong setelah memberikan gaya. Saat kita mendorong tembok, itu artinya kita memberikan gaya aksi, F aksi. Kemudian saat tembok mendorong ke kita, itu artinya tembok memberikan F reaksi. Sehingga dalam matematis, hukum Newton ketiga ini dapat ditulis seperti berikut. F aksi sama dengan minus F reaksi. F aksi sama dengan negatif F reaksi. Nah, pada kehidupan sehari-hari, dan kemudian mari kita lihat peristiwa hukum Newton yang ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini adalah peristiwa peluncuran roket. Sebuah roket ini meluncur karena prinsip aksi dan reaksi dari hukum Newton yang ketiga. Roket ini memiliki daya dorong ke atas yang timbul akibat adanya semburan gas pada bagian bawahnya. Semakin besar semburan gas ke arah bawah, maka akan menyebabkan roket semakin cepat mendorong ke atas. Kemudian kita lihat peristiwa saat mendayung perahu. Ketika kita mendayung perahu, itu pengayuh akan mendorong air ke belakang sebagai aksi. Dan sebagai reaksinya adalah air memberikan gaya kepada perahu sehingga perahu akan bergerak ke depan. Nah, mari berlatih satu soal berikut ini. Alex memiliki massa sebesar 56 kg. Kemudian mendorong tembok dengan gaya 100 Newton. Maka gaya reaksi yang dilakukan oleh tembok terhadap Alex adalah sebesar berapa? Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan hukum Newton kita. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan hukum Newton 1, 2, dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.